Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog seputar tema-tema keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja dalam upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau semangat toleransi antar umat beragama. Dan kali ini kita akan membahas tema dalam koridor agama Islam yang dengan siapa kita akan berbincangnya nanti akan saya kasih tahu. Tapi sebelum saya kasih tahu dengan siapa kita akan berdialog, saya selalu ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk selalu menjaga protokol kesehatan supaya menghadapi bulan puasa ini dengan sehat, beribadahnya juga semangat gitu ya, dan terhindar dari virus-virus yang ada di Indonesia. Dan bagi setiap umat muslim yang ada di Indonesia ya, selamat menunaikan ibadah puasa nih ya, yang sedang menjalankan ibadah puasanya, semoga hari-harinya dipenuhi dengan semangat kebaikan yang luar biasa. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita sudah kedatangan tokoh agama yang luar biasa sekali. Beliau adalah Gus Yunan Askaruzzaman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Sultan. Berdialog lagi nih kita Gus. Iya. Gus Yunan ini adalah mursyid ya Gus ya. Mursyid suluk pelintas zaman. Nah, kali ini kita akan membahas tema ini, kan lagi bulan puasa nih Gus. Ya, bagi umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, salah satu ending ya dari bulan suci Ramadan ini adalah Idul Fitri. Nah, kita perlu tahu nih, makna dari Idul Fitri itu apa sebetulnya Gus. Makanya tema yang kita angkat adalah menyelami makna sejati dari Idul Fitri. Tapi sebelum kita bahas ke temanya Gus, ini kayaknya pemirsa Mata Milenial Indonesia TV ini pengen tahu nih Gus Yunan ini kesehariannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Termasuk mungkin ingin mengenal juga suluk pelintas zaman ini apa. Iya. Silakan Gus. Mas Rivaldi, suluk pelintas zaman itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran batiniah kita, mentalitas kita, agar kita bisa melintasi zaman, waktu, ruang, tetap menjaga kejernihan hati, tetap jauh dari egoisme sempit, dan cara berpikir serta berperilaku yang dangkal serta tidak mendalam. Sungguhnya semacam itu terilhami dari bahasa Al-Quran, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la taftahu bima atakum. Kalian itu dalam uraian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kalian tidak putus asa atas sesuatu yang tidak kalian genggam, yang luput dari kita nggak jatuh putus asa. Tapi begitu ada yang kita genggam, wala tafrahu, dan engkau jangan euforia, jangan berlebihan sehingga lupa diri. Nah, kesadaran diri, kejernihan, kebeningan itu yang harus kita rawat. Dari melintasi semua zaman, kita tetap jernih, tetap bening. Jadi memang semacam pengajian, tapi tidak hanya ritual pengajian saja ya Gus ya. Betul. Tapi titik tekannya ada kebermanfaatan, ada perilaku yang memang ingin diubah, ingin ditanamkan ya Gus ya. Betul. Oke. Tapi pelintas zaman ini maksudnya berarti apakah memang seperti apa nih Gus? Kenapa pelintas zaman? Jadi ya melintasi zaman itu kita seperti zaman sekarang ya, kita diminta untuk juga tidak buta sejarah ya, sejarah keindonesiaan, sejarah kemanusiaan, sampai Nabi Adam, peristiwa-peristiwa seluruhnya, baik yang agamis maupun yang bencana maupun yang apapun, itu semua kita pelajari. Melintasi zaman untuk memetik mutiara-mutiara yang Allah sebarkan sepanjang zaman sejarah itu, untuk kita inspirasi, kita petik, dan apa yang bisa kita hindari, apa yang bisa kita adopsi, kita bentuk secara zaman kita saat ini yang bisa diterima. Ini kan berangkat dari diilhami oleh ayat Quran juga Mas, yaitu wazakirhum bi ayyamillah.
ingatkanlah manusia itu dengan hari-harinya Allah di muka bumi ini. Jadi hari-hari Allah di muka bumi itu ya sejarah bagaimana peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di Atas bumi ini. petitah itulah ya Gus Iya, ya. jadi Luar kita biasa harus sekali. jangan buta sejarah, jangan Buta buta sejarah. dengan hari-hari Allah di muka bumi ini. Harus terkoneksi dengan sejarah. Nah, siap Gus Yunan, kita akan membahas tentang Idul Fitri. Apa yang harus kita maknai dalam Idul Fitri? Apakah Idul Fitri itu baju yang baru? Apakah Idul Fitri itu makanan yang berlimpah? Atau seperti apa sebetulnya Idul Fitri? Kita akan bahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Gus Yunan. Gus, ini kan memang ada sebagian orang yang memang merasa berat gitu menjalani bulan puasa sehingga Idul Fitri dinantikan betul-betul cepet deh, cepetan lebaran deh gitu. Tapi mungkin ada sebagian orang juga yang sangat sedih gitu ya Gus ya. Sehingga akhirnya 10 hari terakhir itu banyak orang yang justru mengisi hari-harinya berbelanja, baju baru dan lain-lain sebagainya. Nah, sebetulnya seharusnya seperti apa kita memaknai Idul Fitri sih? Silakan. Mas Rivaldi, jadi Idul Fitri itu kalau dari segi bahasa ya satu-satu dari dua potongan kata Idun sama Fitri ya. Idun itu audun atau Aid yaitu kembali berulang. Fitr maksudnya secara bahasa nih ya, yaitu kembali boleh makan setelah 29 hari minimal kita nggak boleh makan di siang hari. Nah kembali boleh makan ini merujuk pada zahir lahiriah, tapi dengan mental yang sudah berbeda. Kembali boleh makan tapi kita sudah punya mentalitas yang sudah dibentuk selama beberapa hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu pelajaran dari itu adalah kita kan diminta puasa menahan diri dari yang halal, nggak makan nih. Nggak makan di waktu siang. Padahal itu halal, kita cari duit dan sebagainya. Apa? Boleh-boleh Karena kita aja taat pada sebenarnya. Allah. Iya, kita kan taat sama Allah Subhanahu wa taala dan bahagia bisa taat pada Allah. Nah, itu kan boleh makan di Idul Fitri dan setelahnya, tapi sudah dikuasai dan menjadi penguasa perut, bukan dikuasai oleh perut gitu ya. Dampak dari pendidikan di Ramadan kan kita diminta untuk jangan jadi bahasa kiai-kiai zaman dulu orang tua kita Abdul Butun ya, hambanya perut. Hambanya perut bahaya kan, kita bisa menodai kemanusiaan ya, enggak rukun sama saudara, rebutan warisan, geser patok dan sebagainya. Itu kan Abdul Butun sama perut, demi perut. Padahal lambung kita itu kan cuman nggak sebesar ini, tapi demi perut gitu ya, akhirnya rusak rajutan jalinan persaudaraan, saudara kandung dan sebagainya, menikam atas, menginjak bawah, menghalalkan segala cara. Nah itu tentu saja pemaknaan Idul Fitri tidak hanya sebatas itu. Pemaknaan Idul Fitri adalah kita kembali kepada kesucian kita. Sebagaimana dinyatakan kayaumi waladathu ummu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya dulu, begitu suci. Nah, makna suci ini Mas yang ditekankan oleh ulama-ulama di Indonesia untuk memaknai Idul Fitri, yaitu kembali pada suci. Kalau makna lugatannya, makna bahasanya ya kembali boleh makan, it's okay, tapi terlalu dangkal jika hanya itu yang dicari. Betul. Kita boleh makan kembali tapi dengan mentalitas yang tidak dikuasai oleh ngisi perut dengan menghalalkan segala cara. Hidup kan bukan cuman untuk makan, tapi kita makan untuk bisa mengisi kehidupan secara berkualitas, bermanfaat. Itu yang nilai-nilai yang diharapkan hadir ketika kita sudah 29 hari minimal berpuasa. Itu Mas Irfan. Itu kan berarti definisinya bahwa kembali suci. Betul. Ya, kembali penyucian diri. Indikator atau kisi-kisi lah katakanlah, supaya memang betul-betul kita mengarah pada kesucian. Kan ibaratnya kayak sekolah nih ya Gus. Betul, ya. Bulan puasa ini kan kayak sekolah. Orang yang
lulus ya berarti yang mengikuti sekolahnya Betul, dan dengan melewati baik. ujian-ujiannya. Betul. Nah kalau orang nggak sekolah, orang nggak ikut ujian, tapi pengen lulus, berarti kan nggak Iya. aneh juga lah gitu Betul, ya Gus ya. Nah ini gimana caranya memang betul-betul mencapai pada titik kesucian itu? Silakan Gus. Selama prosesnya, di dalam proses kita itu belajar pendidikan, ya, itu kita ikuti syarat dan peraturannya. Karena Allah, ya, lillahi ta'ala. Nah lillahi ta'ala itu baik luar, ya, terutama dalam. Ya, luar ini kan hanya wadah dari dalam. Nah, kita merasa diawasi oleh Allah, kita puasa wajib ini semata-mata perintah Allah dan mencari ridha Allah. Nah ini kan kita uniknya dibanding ibadah yang lain, sholat misalnya, kan kelihatan takbir, ruku, sujud. Lah kalau orang puasa nggak kelihatan, bukan tanda-tanda puasa orang banyak ngeludah gitu ya, udah pucat, kan nggak bisa dilihat itu, nggak ada unsur luar yang bisa, maka batinnya lah yang selalu connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau bersabar, ya bersabar atas yang halal saja nggak boleh disentuh. Umpama istrinya lagi di rumah, kita pas hari nggak kerja apa Sabtu atau Minggu di rumah. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram udah selesai. Oleh yang haram udah terlampaui, udah nggak perlu dibicarakan. Nah di situ mendidik juga kita menjadi pribadi yang kuat, ya, kuat, integritas tinggi, komitmen terhadap kebenaran, ya, dan ketegaran menjalani kehidupan. Itu pribadi nilai-nilai yang kalau kita lakukan karena kita mau dapat kayak gitu, kita kan semangat Mas, semangat. Nah proses di dalam kepompong Ramadan kalau boleh disebut, itu kita ya sibuk dengan diri sendiri. Betul. Sibuk memperbaiki diri sendiri, ya, dengan sholat yang khusyuk, juga dengan nanti ketika ciri-ciri orang bayi itu kan nggak punya kebencian, ya, nggak kenal diskriminatif, ya. Bayi apa nggak ada kan bayi langsung lahir dengan kebencian, nggak ada. Nah seperti itulah yang diharapkan, kita bisa lagi merujuk diri sendiri. Oh kita ini manusia, kita hidup bermasyarakat, bahwa perbedaan itu sesuatu yang niscaya. Bahkan Allah itu sendiri menyatakan dalam Quran bahwa kalau Allah mengendaki kalian akan dijadikan satu umat yang sama. Tapi bahasa andai itu kan berarti tidak kan Mas? Iya, kalau orang mengandai ini. Seandainya saya punya duit 1 miliar gitu. Berarti nggak ada. Nggak ada. Gitu. Iya, betul. Allah ingin menyatakan itu nggak mungkin. Iya. Kalian tetap akan berbeda. Nah, kemampuan untuk bisa tidak benci terhadap yang tidak sama dengan kita, ini kan nggak ada di bayi kan? Betul. Nah, betul. Jadi kalau boleh takaran atau ukuran bahwa seseorang sudah mengenal kembali ke fitrahnya, yaitu tidak ada kebencian, memandang manusia itu equality, ya, sama sejajar. Yang dilihat itu kemanusiaannya. Ya, lepas dari pangkat, jabatan, suku, ras, kemudian bahkan agamanya itu sendiri tetap diperlakukan dengan baik, ya. Karena Nabi saja bersabda, ittaqu da'watal mazlum walau kafiran, ya. Takutilah doa orang yang kau zalimi meskipun yang kau zalimi itu orang yang non muslim, gitu. Ya. Jadi karena kita memang berakhlak hidup, ya. Jadi itulah. Nah Gus Yunan, tapi kalau terkait budaya di Indonesia Gus, yang kadangkala Idul Fitri dijadikan momentum untuk pakai baju baru, ini maknanya sebetulnya apa Gus? Apakah memang ada gitu loh diajarkan bahwa ya memang bersihlah, pakai baju yang baru lah, atau memang itu budaya di Indonesia saja yang sehingga membuat kesannya mubazir, nggak fokus ibadah? Itu bagaimana Gus kalau fenomena seperti itu? Sebetulnya ya luar ini juga orang kan perlu semangat Mas, ya. Seperti an-nadhafatu minal iman, ya, kemudian
Innallah jamilun, Allah itu maha indah, Ya, maka yuhibbul jamal. yuhibbul jamal, suka keindahan. Kita jadi muslim itu ya berpenampilan semangat, bersih, ya, bersih lahir dan batin. Ya. Nah, jadi kita harusnya memandang dengan adanya baju baru itu simbolik atau siloka dari bahwa kita ini menjadi juga sudah membuka baju yang lama. Baju yang lama itu maksudnya perilaku yang lama. Kita boleh ngajarin pakai baju yang baru, tapi jauh lebih penting kita buka baju kebodohan kita tanggalkan. Baju kebencian kita tanggalkan. Baju sudah menjadi pribadi yang baru, yang semangat lagi karena dosa-dosanya sudah Allah ampuni. Kita insya Allah ya meyakini itu, lalu dia pakai siap memulai dengan yang baru, dengan yang bersih, dengan yang mentality, keyakinan dan hati yang jernih tadi itu, Mas. Ya, boleh asal dimaknai begitu gitu. Konsepnya Ukurannya, itu seperti itu. konsepnya gitu, satu kesan begitu kan. Kita orang timur ini seneng ngajarin sesuatu pada nilai-nilai itu lewat simbol-simbol ya, Mas. Ya. Seperti sarung dulu itu, sarung itu ternyata dimaknai bahwa kan menutupi mulai pusar dan sampai segini gitu ya. Nah itu kan intinya sedang ngajarin umpama ada dua hal yang ditutupi sarung yang harus engkau jaga, mau manusia, mau laki-laki kan gitu. Yaitu apa yang di bawah pusar dan perut. Perut kita ngisi perut pakai apa? Gitu. Jangan hal-hal segala hal diukur dengan perut, ya. Jangan segala hal diukur kehidupanmu untuk memenuhi apa yang di bawah perut itu, di atas lutut. Itu maka disarungin siloka. Namun ketika dunia Indonesia yang budayanya begitu banyak itu Masnya, nggak ada yang nerangin nih Mas Rivaldi. Nggak ada yang nerangin sehingga akhirnya konsepnya ya jadi semangat jadi baju zahiriannya fisik, aja. Nggak memaknai bahwa kita harusnya berganti baju yang lama, perilaku yang lama udah ditinggal. Ini pemahaman seperti ini yang harusnya disebarluaskan Gus Iman ya. Iya betul. Oke. Nah, selain dari baju itu kan juga banyak seperti misalkan ada zakat. Betul. Yang harus dikeluarkan. Iya. Nah, dari zakat ini pun apakah ada makna-makna atau pemahaman-pemahaman yang barusan Gus Iman sampaikan untuk bisa kita maknai, bukan hanya sekedar untuk takutnya kan malah jadi pamer gitu Gus, yang sudah jadi takarannya tapi dilebih-lebihkan, diumumkan dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kita untuk memaknai hal itu juga kita akan jelaskan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Gus Yunan, lanjut lagi nih. Ini kan banyak sekali, ada yang kewajiban dan ada yang tradisi dalam Idul Fitri. Kalau yang kewajiban kita tahu bahwa mengeluarkan zakat ya, zakat fitrah ya Gus ya, itu kan memang wajib. Ada takaran-takaran, ada ukuran-ukurannya. Tapi tradisi pun ada juga, memberikan THR ke anak-anak sekolahnya, anak kecil saudara dan lain-lain sebagainya. Nah, dari kedua, ada yang kewajiban, ada yang tradisi ini, apa makna yang bisa kita pelajari? Kalau tadi kan sebetulnya bukan pembeli baju fisiknya yang penting, tapi baju kebodohan kita buang gitu guys ya. Nah, kalau hal yang ini zakat dan bagi-bagi THR dalam Idul Fitri ini seperti apa yang bisa kita maknai Gus? Silakan Gus. Nilai-nilai yang ingin dicapai dengan adanya sirkulasi keuangan itu sesungguhnya kan lagi paling awal itu adalah meneladani Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha berbagi. Allah Al-Wahhab, Allah Maha memberi anugerah. Karena kita lagi diperlihatkan gini, Mas. Segala sesuatu yang menggenang, berhenti, itu nggak baik. Air menggenang, nggak beralir, nggak ada udara juga di dalamnya kan sebulan, 3 bulan, bau ya, bau. Pikiran, ilmu
berhenti, nggak kita bagi, nggak kita tambahin, akhirnya mandek juga, jumut ya, jumut. Nah, segala sesuatu yang berhenti itu termasuk uang berhenti di diri kita itu berdampak buruk pada diri kita. Kita bisa jadi sombong, kita bisa jadi hilang ketenangan juga, ya Mas ya. Hilang ketenangan kalau kita tidak menjadi pribadi yang berbagi kepada kanan kiri, tetangga dan sebagainya. Lah kita gimana mau tidur nyenyak? Ya. Justru dengan berbagi masyarakat juga pendapatan ekonominya bareng-bareng naiknya, nggak jomplang banget, kan akhirnya tetangga juga akan Terkena positifnya. positifnya dan juga mau menjaga rumah, menjaga aset, berterima kasih dan membangun kemasyarakatan lingkungan itu secara bersama-sama. Hingga tidak ada kita dengan berbagi itu juga menutup peluang terjadinya adanya kriminalitas yang dilakukan seseorang karena desakan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh itu. Nah, itu sebagai pelatihan juga, jangan sampai hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Diminta untuk juga justru menariknya bulan setelah Ramadan itu, Mas Rivaldi, disebut dengan Syawal ya. Syawal itu bahasa Arab artinya peningkatan. Nah, justru jika ingin baik, sesuatu yang sudah dilatih selama bulan Ramadan, di Syawal ini lebih dipertajam lagi. Sehingga ada pemahaman-pemahaman yang memang harus kita perbaharui ya Gus ya. Apalagi dalam bulan suci Ramadan yang di tahun katakanlah 2 tahun sebelumnya kan bulan Ramadan tuh sepi sekali gitu ya Gus. Nah, Gus Yunan, kalau di umat Islam itu kan ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Nah, keduanya ini bedanya tuh seperti apa sih Gus? Apakah sama keutamaan dan maknanya antara Idul Fitri dan Idul Adha, atau memang ada hal-hal lain atau pemahaman-pemahaman lain yang memang betul-betul mencirikan dari Idul Fitri dan Idul Adha Gus? Dalam bahasa lain itu kalau pembangunan di atas itu kan ada topping up-nya gitu ya. Nah, ini setelah rangkaian Ramadan ini dekat dengan Idul Fitri. Itu kembali boleh makan waktu siang, bahkan dilarang puasa lagi ya Gus ya? Di hari itu, ya? Hari 1 Syawal ya. Nah, namun kita sudah menjadi pribadi yang berbeda. Setelah nilai-nilai yang di Idul Fitri yang diinginkan itu nilai-nilainya adalah kembali suci, kembali ke fitrah. Kembali ke fitri, kita adalah manusia yang mandataris Allah Subhanahu wa taala, alam semesta seluruh diserahkan pada kita. Nah, kita harus beratnya menggenggam amanah tersebut, mewajibkan diri kita harus senantiasa jernih, harus senantiasa berhati emas ya, dengan rasa kemanusiaan, empati yang tinggi, kebersamaan, kepedulian, perjuangan kepada kesejahteraan bersama. Nah, ini di situ beda penekanan, Mas. Di Idul Fitri itu adalah kembali mengenal diri, kembali bahwa kita itu harusnya jernih, bening gitu ya. Nah, kalau di Idul Adha itu artinya sembelihan, maka penekanannya di situ adalah simbolik dari semangat untuk berani berkorban, berani berbuat demi orang lain. Ya. Dalam bahasa lain itu kan al-ithar itu bahasa Qur'annya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat itu ithar pada orang lain meskipun mereka sendiri punya kepentingan, yaitu berani mendahulukan orang lain meskipun mereka sendiri punya kepentingan. Sampai bahkan dalam salah satu peperangan tuh, Mas Rivaldi, yang satu ini sudah sekarat, minta air, didatengin seorang sahabat wati, lalu ketika mau diminumin, dia mendengar suara sahabat yang lain ngeletak di sana, air haus, tengah sakarat maut. Dia malah menyatakan, sana,
saudaraku yang di sana lebih butuh, berikan dia. Ke sana, begitu ke sana, jalan ke sana, meninggal yang di sana. Lalu pas balik ke sini, meninggal lagi yang di sini tadi. Nah ini dalam kehidupan kalau semangat Idul Adha itu pada ngajari kita untuk menjadi pribadi yang keseharian, bukan cuma pas Idul Adha, kesehariannya itu bisa memandang kesempatan untuk berbagi pada orang lain, bahkan berkorban. Nah, makna simboliknya menyembelih hewan, para alim ulama menyatakan sembelihlah nafsu-nafsu hewani dalam dirimu gitu. Bukan soal kambingnya ya. Bukan soal kambingnya. Jadi makna kambingnya itu Simbol. ya, berbagi pada sesama, diharapkan di hari-hari yang lain pun demikian. Jadi beda ininya. Dibuanglah keburukan-keburukan Betul, kita gitu ya, Gus keburukan ya. kita. Sifat-sifat hewani ya, serakah, Iya, menang sendiri. kemudian memangsa, yang betul, lain, betul. menjadikan Banyak objek gitu sekarang. ekonomi, ya hal semacam itu. Ya. Nah, Gus Sinan, di bulan suci Ramadan, terutama di Idul Fitri kan, orang setelah sholat Id itu bermaaf-maafan, bersilaturahim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, memaafkannya ini nih apa yang harus kita perbaharui pemahamannya? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Gus Sinan, balik lagi nih, tadi sempat saya tinggalkan pertanyaan terkait konsep memaafkan dalam Idul Fitri. Itu kan biasa ya menjadi sebuah tradisi juga mungkin ya Gus Sinan ya. Anak bermaaf-maafan kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga. Bahkan broadcast WA itu di hari Lebaran itu sangat bertebaran. Betul. Itu Gus. Nah, bagaimana tuh Gus kalau kita bicara terkait memaafkan? Apakah dengan nyebarin broadcast ke seluruh kontak selesai persoalannya gitu Gus? Atau memang ada beberapa kewajiban harus bertemukah, harus seperti apa tuh Gus konsep memaafkan di Idul Fitri? Pada dasarnya kan ini kita secara tradisi membudaya di Indonesia, bentuk dari kita sudah diterima permohonan ampun kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan Maha Pengampun, Mas Rifan. Yep. Nah, kita berhusnudzon demikian, dan wujud dari taubat kita jangan kembali mengulangi kesalahan yang sama itu ke depannya. Nah, tapi itu terkait dosa-dosa kepada Allah. Sementara dosa-dosa kepada sesama itu Allah akan memberikan ampunan kalau orang itu sudah memaafkan. Nah, betapa krusialnya, kritisnya ini. Bahkan istilah kalau di Indonesia kan ada halal bihalal itu ya. Halal ya. Nah itu hadis Nabi kan mengatakan mintalah halal atas dosa-dosa yang kau lakukan kepada saudara-saudaramu. Sebelum datangnya hari di mana dirham dan dinar nggak berlaku lagi. Pada saat itu dalam hadis tersebut dinyatakan seseorang bisa dosanya, amalnya berpindah ke orang yang pernah dizaliminya. Sampai ketika sudah habis. Bisa jadi percuma dong Gus. Iya. Ya itu saking baginda Nabi saking ingin mensiratkan betapa pentingnya untuk meminta maaf kepada sesama, pada dosa-dosa sosial kita kepada orang lain itu, Mas. Jadi itu dibentuk momen. Nah, momentum ini momentum tahunan ya. Kemudian alim ulama Indonesia juga membentuk momentum yang harian, yaitu kalau habis sholat 5 waktu gitu ya, terus habis doa, salaman, mohon maaf, itu asal benar-benar tulus. Dan sesungguhnya juga di luar itu juga penting ya untuk meminta maaf. Nah, ini cuman
momentum ketika wujud bahwa seseorang lahir bersih suci seperti bayi waktu dilahirkan ibunya. Jadi salah satu rangkaian itu Salah satu rangkaian itu. Dan tentu saja harus diikuti dengan ketulusan. Ya. Namanya taubat kepada Allah, yaitu syaratnya kan diantaranya adalah tidak mengulangi kemaksiatan, keburukan, kezaliman yang sama. Ya. Sehingga Nabi bersabda, seorang mukmin layal dirul mukmin, seorang mukmin itu tidak tersengat, ya, tersengat di lubang yang sama 2 kali, Mas. Ya, maksudnya kan jangan sampai dengan ada istighfar, dengan ada muhasabah, evaluasi diri, ya, itu dia menzalimi dirinya ke depannya, apalagi habis Ramadan sudah Allah sudah beri kesempatan untuk mendapat pengampunan, bersih lagi. Nah, itu digunakan habis itu maaf-maafan. Karena keadaan lagi jarak jauh, mungkin bisanya lewat pesan, tulisan, baik lewat pesan suara ataupun lewat pesan video call bisa. Nah, ini semuanya mewakili, mewakili kalau hanya untuk hal semacam itu karena kita nahkumu bidzawahir, kita tidak menilai ketulusannya dan sebagainya. Udah ada begitu ya kita terima, dan kita juga memberikan ketulusan yang sama. Iya, daripada nanti kita dipersulit di akhirat, ya, masa engkau tega buat saudaramu ini kan engkau nggak memaafkan, dia jadi susah nanti di akhirat karena pernah utang nggak dibayar, pernah dalam hal bercakap-cakap, berinteraksi medsos, pernah mungkin ada silat selek dikit dan sebagainya. Itu hal yang lumrah dan manusiawi, dan diberilah maaf, ya, berilah maaf kepada saudaramu. Tapi kalau untuk kalimat minal aidin wal faizin itu maknanya itu apa sih sebetulnya, Gus? Jadi minal aidin wal faizin itu kan semacam marak sekali kan kalimat itu tuh kalau lebaran. Betul. Itu kalimat maknanya kan ada sesuatu yang dihilangkan. Kalau bahasa Arab itu ada kalimat yang mahdzuf atau hilang, itu biasa, Mas, ya. Jadi maksudnya minal aidin itu bersingkat saja. Mudah-mudahan, ada kata-kata mudah-mudahan yang hilang maksudnya. Mudah-mudahan kita ini termasuk minal aidin, termasuk golongan yang aidin, yang kembali. Tadi karena kembali di sini seakar kata dengan Idul Fitri tadi. Ya, idun, yaitu aidin, kembali ke kesucian, kembali kepada kemanusiaan kita, kembali mengenal, menempatkan segala sesuatu dalam mental, dalam diri kita sesuai orbit yang Allah berikan, ya, iman kita, kemudian semangat kita, energi kita, semuanya diletakkan pada tempat yang sudah seharusnya. Waspada terhadap egoisme diri, keangkuhan, kebencian, semuanya dihindarkan itu. Nah, termasuk minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian diri, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang menang. Nah, menang yang terbesar itu, bedanya di Indonesia itu perayaan Idul Fitri jauh lebih megah, meriah, ya, Mas, daripada Idul Adha. Kalau di luar Idul Adha yang Idul Adha yang lebih meriah. Idul Adha. Nah, karena ada potong dan kan 3 hari gitu ya, ayam mutasyrik, ya. Betul. Beras sembelih. Jadi 10, 11, 12, 13 tuh. Jadi boleh nyembelih di 4 hari itu kan. Nah, tapi di Indonesia dipilih Idul Fitri karena tipologi orang Indonesia itu lebih senang kepada spiritualitas, Mas. Ya, lebih senang pada kesadaran diri. Ya, itu orang Timur kan al-hikmah minal masyid. Kebijaksanaan itu timbul dari wilayah timur bumi ini. Ya. Kita kan masuk wilayah, bahkan semua wilayah Asia itu ya berada di timur bumi. Ini kita diminta untuk lebih membesarkan Idul Fitri, karena apa namanya, kita dengan menjadi kembali fitri, kembali suci, kita tuh pencerahan kesadaran ini modal besar untuk hidup Anda itu kan tergantung ilmu. Kita mau berperilaku tergantung ilmu kita. Kita mau berbuat apapun tergantung pada
pencerahan yang kita miliki. Ya. Jadi momen Ramadan ini ibarat kata kita kembali menuju tercerahkan gitu ya. Menuju Mas. tercerahkan. Makanya dirayakan benar di Indonesia. Kalau pas Idul Fitri ya. Kalau pas biasanya Idul Fitri. ada mudik lah, Iya. ada apa. Ini udah mulai rame nih bandara, terminal udah mulai rame nih Gus. Iya, udah. Nah, Gus Yunan, kalau terkait beberapa hal yang dianjurkan atau disunahkan, itu apa saja nih waktu Idul Fitri ini yang Islam menganjurkan seperti apa, atau mungkin disunahkan seperti apa, atau bahkan yang diharamkan seperti apa, Gus? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Gus ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Gus Yunan. Gus Yunan, tadi kita sudah bahas banyak nih ya terkait perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha seperti apa, kemudian makna yang terkandungnya seperti apa gitu ya. Nah, kita juga perlu mengetahui bagaimana kemudian hal-hal yang dianjurkan atau hal-hal yang disunahkan atau bahkan hal-hal yang diharamkan pada saat perayaan Idul Fitri itu seperti apa Islam menganjurkannya. Silakan, Gus. Satu hal yang diharamkan di Idul Fitri yang jelas puasanya, Mas. Puasanya Sudah ya. haram. Iya. Nah, itu Bukannya apa ya, jadi pengen kelihatan soleh, wah pas ini aja puasa nih, padahal nggak boleh itu. Nggak boleh, iya. Namun semua larangan yang lain juga otomatis tetap berlaku sepanjang 24 jam dalam hidup kita ya. Seperti kezaliman, kemaksiatan luar maupun kemaksiatan hati ya. Amal hati seperti kesombongan, keangkuhan, kebencian ya, kemunafikan, itu semua tetap 24 jam dalam 365 hari tetap berlaku, Mas. Jadi terlebih di hari tersebut ya. Saking mulianya hari Idul Fitri, malamnya itu mulia. Idul Adha, Imam Syafi'i kan pernah menulis itu. Aku pernah mendengar ada 5 hari yang doa-doa diijabah di malam itu, yaitu malam Jumat, malam Rajab, Nisfu Sa'ban, dan 2 malam Id, Lailatul Aidain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita diminta mengisinya dengan baik itu. Nah, jadi hal-hal yang perintahkan oleh agama, yang dilarang oleh agama itu sangat bernilai besar untuk kita lakukan, terutama bisa bermaaf-maafan sesuai dengan kondisi kita ya masing-masing. Jika memang keadaan memungkinkan, mengunjungi secara tatap muka. Jika belum memungkinkan, ya dengan alat-alat bantuan teknologi seperti sekarang ini. Yang jauh lebih penting adalah seperti yang dinyatakan oleh seperti Al-Imam Hasan Basri juga, Taiful Ma'arif, dalam itu ditulis itu, Mas. Sum an dunya waftir, berpuasalah engkau selama engkau hidup di dunia. Dan buka puasalah, rayakanlah atau lebaranlah saat engkau sudah mati. Jadi maknanya kehidupan ini berpuasa sebetulnya. Berpuasa terus. Jadi orang sudah selesai Idul Fitri, Ramadan, itu bukan makna bahwa dia terus Hura-hura. terus mengumbar kembali nafsu, sehingga nggak kena itu, nggak kena maksud dari adanya Ramadan 29 hari ya. Sebab karakter itu bisa terbentuk hanya dengan pengulangan. Dinyatakan bahwa ta'awwadu al khair, biasakanlah engkau berbuat baik. Fa'inal khaira bil adat, sesungguhnya kebaikan itu bisa hidup, bisa muncul dengan adanya pembiasaan. Nah, ini kan 29 hari udah dibiasakan merasa diawasi Allah, tidak dikuasai oleh nafsu perut, oleh syahwat di bawah perut ya. Ini kebawa keluar Ramadan, sehingga
luar biasa sekali dampaknya kepada pembentukan kembali ya. Pembentukan kembali Muslim, Ramadan itu begitu. Nah, selepas Ramadan bukan berarti terus sudah selesai puasa kita, enggak. Tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Puasa secara batinnya, Mas. Ya. Puasa secara batinnya. Puasa secara fisik, ragawi, tentu saja kalau memang ada yang wajib, mengkodok, kafarot, dan sebagainya ya. Kalau yang enggak, ya puasa batinnya, puasa sikap. Bahwa sombong, bahwa tidak merasa diawasi Allah, tidak merasa bahwa akan datang suatu hari di mana kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, ini anid dunia. Selama kita ini masih hidup di dunia, mentalitas ini kita bawa, kita jaga. Pribadi ini kita jaga. Dinyatakan dalam kitab itu, Lataiful Ma'arif itu, orang-orang muttaqin itu menjadikan semua hari dalam setahun itu sebagai ayyamus syiyam, hari-hari untuk puasa. Puasa mental ya, puasa batin. Tetap. Ini yang kesadaran bahwa ini yang perlu kita rawatkan. Jadi puasa bukan sebatas 1 bulan dalam 1 tahun. Iya, begitu. Tapi seumur hidup. Seumur hidup. Puasa secara batinnya ya, sikap-sikap, tidak mau egois, tidak mau ada bersikap diskriminatif ya, atau berdasarkan ras, suku, agama ya, berupaya bersifat adil, berupaya tetap bersikap ihsan, memaafkan, tidak ada kebencian. Itu hal-hal yang tetap dirawat. Karena ada hadis Nabi kan, Mas. Pesan Nabi kepada Anas bin Malik, wahai Anas, awalilah, jika engkau mampu, awalilah pagi harimu dengan hati yang tanpa benci pada siapapun. Dan tutuplah harimu ketika engkau mau tidur gitu ya, dengan hati tanpa benci pada siapapun. Lalu Nabi menyatakan, inilah sunnahku, hai Anas. Baru ada kalimat yang sering dikutip para alim ulama, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh mencintaiku. Nah, kalimat ini sesungguhnya sebelumnya itu cerita tentang jauhilah punya hati yang ada kebencian. Iya. Susah kayaknya kalau zaman Ini sekarang. kan bagian dari fitrah yang Betul, harus betul. kita upayakan. Harus diupayakan. Bisa kita lahirkan, Betul, kita rawat dalam kesehatan, kita bawa. Karena sekarang itu kebencian, bertebaran di mana-mana, Iya. di jalanan, di handphone, di Nah, ini mana-mana. momen kembali. Tidak lagi memisahkan antara puasa secara ragawi saja dengan puasa batini, tapi justru menilai tingkat keberhasilan kita, sukses puasa kita adalah dengan kembali menata ulang batiniah kita. Batiniah. Batiniah kita. Gus Yunan, terakhir sebagai closing statement bahwa himbauan untuk melaksanakan kelak Idul Fitri ya itu bukan sekedar hura-hura ya, bukan hanya sekedar makanan yang berlimpah, baju fisik yang baru, tapi bagaimana kemudian kita harus memaknai hari Idul Fitri ini sebagai hari yang mensucikan diri, kembali fitrah, dan setelahnya pun kita akan tetap seperti yang di bulan Ramadan kita laksanakan. Silakan, Gus. Mari kita semua bahagia dengan ketika kita itu bisa kembali kepada kesucian diri kita. Sebagaimana ketika kita dilahirkan oleh ayah dan ibunda kita ya. Yaitu dengan hati yang jernih, bening, tanpa kebencian, ya, tanpa keangkuhan. Itu semua membuat keadaan luar kayak apapun, kita akan tetap berasa bahagia karena kita sudah memenangi pertarungan diri kita dengan nafsu kita sendiri, dengan egoisme diri kita. Nah, kemenangan yang sejati adalah kemenangan tersebut, kemenangan yang semacam itu, sehingga kita akan bahagia dengan itu terlepas dari kondisi luar kita masing-masing yang mungkin masih ada pembatasan, yang mungkin ada kita belum bisa memakai busana baru. Itu semua bukan ukuran paling utama.
utamakanlah untuk menakar kemenangan. Sudah menang benarkah kita dengan diri kita sendiri? Karena inilah yang pertarungan abadi. Setan pun di Ramadan ada saatnya diberhentikan untuk goda kita, tapi nafsu sampai akhir hayat akan terus bersama dengan diri kita. Inilah pertempuran yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemenang. Amin. Dengan diri kita dan nafsu Dengan diri kita sendiri. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Gus Yunan. Semoga apa yang disampaikan ini mampu dipahami dan memang betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan ya dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan supaya ibadah di bulan puasanya ini semakin banyak kan. Musibah mungkin ya kalau sakit di bulan puasa itu sangat disayangkan sekali ya Gus Yunan. Jadi jaga kesehatannya, jaga protokol kesehatannya juga. Dan juga terima kasih ya telah menyaksikan nasihat-nasihat dari Gus Yunan. Kami pamit undur diri dan tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Gus Yunan. Sama-sama Mas Sultan.